Saat ini grup band Raja tengah menjalani tur ke 40 kota dalam rangka promosi album teranyar mereka. Beberapa waktu lalu juga Raja sempat singgah di RCTI untuk menggelar pertunjukan musik. Terkesan Raja enggan membuang-buang kesempatan untuk terus mengejar popularitas serta meraup keuntungan. Seolah-olah ada target khusus yang ingin dicapai Raja. Sampai-sampai Raja rela kejar setoran. Selamat pagi pemirsa, selamat bergabung kembali dengan Gospot. Saya Cahaya akan mengantarkan gosip-gosip serta berita-berita pilihan dari kalangan selebriti untuk Anda. Tidak ada yang ditambahi, tidak ada yang dikurangi, dan tak ada yang memanas-manasi. Dan seperti biasa pemirsa, ada kuis berhadiah 3 juta rupiah untuk 3 orang pemenang. Kalau Anda mau hadiahnya, jawab pertanyaan kuisnya. Caranya mudah, ketik GS, spasi jawaban A atau jawaban B, dan kirim via SMS ke nomor 6288. Simak beritanya dan jawab pertanyaan kuisnya di akhir tayangan nanti. Bersama Gospot Anda tidak perlu was-was ketinggalan berita. Dan inilah sajian segar dari meja redaksi Gospot untuk Anda yang haus akan berita-berita dari dunia selebriti. Saat Mona Ratuliu dan Donna Harun bertemu, rumpian bermutu langsung mengalir dari bibir keduanya. Benarkah rasa frustasi karena tidak bisa menjadi artis terfavorit se-Indonesia yang mendorong Raja kejar setoran? Apa kabar grup vokal Bening? Andin tergila-gila pada fashion. Ananda Mikola mengaku bahwa kekasih barunya Revalina S. Temat shock saat ia dirazia karena dugaan penggunaan narkoba. Awak sinetron Si Entong membesuk Lydia Pratiwi di tahanan Polres Jakarta Utara. Cici Kirani akan mendampingi A.A. Hadi ke Tanah Suci untuk urusan pekerjaan. Pemirsa tidak perlu merasa malu untuk ngerumpi. Sebagian orang memang menganggap miring bahwa ngerumpi itu sama dengan bergosip. Katanya lagi gosip itu pembicaraan yang negatif. Siapa bilang? Buktinya Donna Harun dan Mona Ratuliu suka ngerumpi. Dan rumpian mereka ada manfaatnya untuk kelanggengan rumah tangga Donna dan Mona. Pemirsa, inilah Gospot. Biarkan saja kekasihmu pergi, teruskan saja. Satu hal yang paling tak mungkin dihindari para perempuan, apalagi kalau bukan ngerumpi. Dalam situasi apapun, baik itu saat kumpul-kumpul di mall ataupun di kantor sekalipun, perempuan memiliki kecenderungan untuk bergosip. Jangan berpikir negatif dulu, ngerumpi tidak melulu menggunjingkan orang lain. Topik-topik yang dibahas bisa sangat berbobot hingga bisa menginspirasi lawan bicaranya. Misalnya seperti berbagi cerita soal merawat anak, memberi tips cara membahagiakan suami, sampai ke urusan penampilan. Seperti yang menjadi rumpian Donna Harun dan Mona Ratuliu. Ya, kalau biasanya perempuan apa sih? Anak. Anak. Pertama-tama pasti Belanja. anak, anak pertama-tama pasti anak ya terus apa? Kok kurus, kok gemuk gitu. Habis itu baru ya pekerjaan. Make up, beli ya. baju di mana lah, itu apa gitu-gitu deh. Jika perempuan bicara soal penampilan, pasti merembet ke urusan berat badan. Hati-hati, bisa ada yang sensitif loh, terlebih bagi perempuan yang berat tubuhnya sedikit berlebih. Mona yang tubuhnya proporsional ini ternyata sempat kelimpungan dengan bobot tubuhnya yang melambung sehabis melahirkan putrinya, Davina. Waktu aku setelah melahirkan tuh kan sempat naik berapa belas kilo itu ya. Terus melihat Ibu Donna Harun di TV, aduh ini perempuan badannya diapain sih? Kenapa bisa begini? Kayaknya gemes gitu. Tapi bagus loh ada perempuan-perempuan yang setelah gemuk terus bisa kurus lagi ya, jadi inspirasi buat yang lainnya. Aku dulu waktu habis ngelahirin anak kedua itu aku urus sendiri hampir apa ya 1,5 tahun deh gitu. Itu bener-bener apa tanpa bantuan babysitter, tanpa bantuan siapa-siapa, aku urus sendiri. Ya jelas aja berpengaruh pada penampilan karena udah sibuk ngurusin anak itu, boro-boro kita mau dandan. Naluri berdandan tak bisa dipungkiri, walau oleh perempuan setomboy apapun. Naluri itulah yang sepertinya mendorong Donna untuk berkarir di bidang modeling. Ia pun menyeberang ke dunia yang masih bersinggungan dengan modeling, panggung seni peran. Kedua jenis pekerjaan itu menuntut Donna berpenampilan prima. Tak pelak, Donna bisa berlama-lama mematut diri di depan cermin hanya untuk berdandan.
90 menit. Tampil lebih muda itu udah pasti, itu kita nggak bisa munafik gitu. Maksudnya kita misalnya di umur yang senja, terus kalau kita make up tuh pengen kelihatan lebih muda ya udah pasti, terus pengen kelihatan cantik dan pengen kelihatan fresh, itu yang penting buat kita. Nggak sih, aku cepet sebenarnya biasanya cari bajunya yang lama. Kalau kayak muka dandan apa segala macam cepet. Kalau muka aja tuh bisa kadang-kadang kalau lagi di keburu-buru waktu bisa sampai 15 menit aja. Kadang-kadang kalau misalnya memang acaranya yang kita dandannya mesti detail bisa yang sampai 1 jam ya tergantung. Itulah sekelumit rumpian Donna Harun dan Mona Ratuliu. Terbukti bukan, ngerumpi atau bergosip tidak selalu membuat panas telinga orang. Pemirsa, grup band Raja sepertinya tidak mengenal kata lelah. Selain sedang tur 40 kota, Raja masih sempat memenuhi permintaan jadwal manggung. Itu pertanda Raja semakin diminati. Tapi kenapa ya pemirsa? Sepertinya Raja sulit sekali menggeser posisi Peter Pan yang belum lama mendapat penghargaan dari MTV Music Award. Menjadi penyanyi yang difavoritkan bukan lagi impian grup vokal Bening. Bening yang namanya mencuat di tahun 99 berkat single Ada Cinta cukup puas karena mereka dapat reuni kembali. Dan pemirsa, ini dia berita selengkapnya. Saat ini grup band Raja tengah menjalani tur ke 40 kota dalam rangka promosi album teranyar mereka. Beberapa waktu lalu juga Raja sempat singgah di RCTI untuk menggelar pertunjukan musik. Terkesan Raja enggan membuang-buang kesempatan untuk terus mengejar popularitas serta meraup keuntungan. Seolah-olah ada target khusus yang ingin dicapai Raja. Sampai-sampai Raja rela kejar setoran. Termasuk dalam 100 planning Raja. Termasuk. Dari 100 planning Raja, diantaranya kejar setoran termasuk. Manusiawi lah. Manusiawi sekali bila seseorang menginginkan sebuah penghargaan atas kerja kerasnya selama ini. Raja yang sudah menelurkan 4 album tentu mengharapkan hal serupa. Nyaris saja awal bulan Mei ini Ian Kasela, Moldy, Indra dan Seno dianugerahi gelar artis Indonesia terfavorit oleh MTV Asia Music Award 2006 bersaing dengan Peter Pan, Rosa, Malik and the Essential, dan Project Pop. Raja yang banyak diunggulkan malah kalah dari pesaingnya Peter Pan. Sepenting apakah arti penghargaan bagi Raja? Formalitas ya. Formalitas sebenarnya bukan itu yang bentuk yang kita impikan, tapi justru eksistensi kita. Kekompakan kita berempat khususnya dan manajemen lebih ke situ. Jadi kalau kita mendapatkan sebuah penghargaan ya alhamdulillah, tapi kalau tidak mendapatkan ya kita berjalan eksistensinya itu yang Apa artinya double platinum, multi platinum kalau besoknya langsung bubar? Nikmatnya popularitas yang diraih Raja tidak dirasakan lama oleh grup vokal Bening. Sesudah mengeluarkan album perdana, nama Bening di belantika musik Indonesia tergeser sedikit demi sedikit seiring bermunculannya musisi-musisi baru. Belum lama Bening yang ngetop dengan single Ada Cinta kembali tampil berempat. Reuni ini seolah menjadi ajang pembuktian bahwa Bening belumlah bubar dan tidak sabar menanti tawaran untuk show menyanyi. Enggak sih, bubar mungkin hanya sebatas formalitasnya aja ya, tapi dalam ikatan batin kita aja ya. Ya mungkin insya Allah misalnya setelah kita jadi bintang tamu itu ada yang ngajak untuk show kita ya bisa. Monggo. Mungkin rencana Bening ke depan itu aja ya. Bukti bahwa suara mereka masih sebening yang dulu, Bening menyanyikan sebait lirik dari lagu andalan mereka. Menariknya, 3 dari 4 personil Bening sudah menikah dan mempunyai anak. Tinggal Foni Cornelia saja yang belum mencapai jenjang pernikahan. Pertanyaan mengapa Foni hingga kini masih doyan melajang terlontar juga dari teman-teman Bening. Kembalikan ke Foni lagi. Mungkin Foni emang sekarang sedang senang. Masih menikmati masa lajang. Sekarang gua tanya, lu nyesel nggak pada kawin? Nyeselnya
Nyeselnya 20%. Enggaknya 80%. Yang sisanya enggak sih. Pemirsa, selamat bergabung bagi Anda yang baru saja bergabung dengan Gospot. Kalau minggu lalu Ananda Mikola diberitakan tidak terbukti memakai narkoba, minggu ini